Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewangga Permadi Kusuma dengan NIM 073002500052. Saya dari Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal. Nah, pengertian kristal. Kita dari kristalnya sendiri, guys. Pengertiannya yaitu kristal merupakan zat padat yang terdiri dari persenyawan kimia yang membentuk bidang dengan sudut yang tetap dibatasi oleh bidang muka polihedral dan memiliki susunan atom atau molekul secara teratur dan dibuat dari alam ya, guys, kayak yang pokoknya terbuat dari alam. Jadi kristal itu zat padat yang terdiri dari atom-atom yang terbuat dari alam. Udah, intinya kayak gitu, guys, kesimpulannya. Terus kristalografi itu ilmu yang mempelajari tentang sebuah kristal dari suatu mineral. Lanjut. Pengertian dari sistem kristal itu sendiri yaitu sistem kristal sebagai bentuk 3 dimensi itu diatur dengan 3 sumbu yang dikenal dengan sistem sumbu kristal, yaitu ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C atau alfa, beta, dan gamma. Nilai sumbu positif itu ada di depan seperti sumbu A gitu. Sumbu A itu di kanan sumbu B, terus dan di atas sumbu C. Kayak apa ya? Misalnya contoh barangnya seperti ini, guys. Ini bayangin kayak mineralnya, guys. Jadi sumbu A itu berada di depan kayak ini. Di depan sumbu A ini. Sumbu A yang positif ada di sini. Terus sumbu B yang positif ada di bagian kanan. Ada di bagian kanannya, guys. Ada di bagian kanan barang kita pokoknya. Terus yang sumbu C itu yang ada di atas. Jadi yang kalau negatif itu kebalikannya. Kayak misal sumbu A ada di depan, yang sumbu A positif di depan, sumbu A negatif berarti ada di belakang. Terus sumbu B yang positif ada di kanan, berarti yang negatif ada di kiri. Terus sumbu C yang positif ada di atas, berarti sumbu C negatif ada di bawah gitu, guys. Terdapat rumus seperti A sama dengan B sama dengan C, atau alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Jika tanda sama dengannya itu disilang, berarti sumbu tersebut ukurannya berbeda gitu. Ntar saya jelasin lebih paham. Nah, prinsip dasar dari kristalografi itu, hukum ini menunjukkan bahwa kristal dengan spesies yang sama dan memiliki unsur penyusun yang sama, walaupun terlihat beda ukuran, tetapi sudut yang dibentuk antar dua bidang kristal dalam satu kristal yang sama besaran sudutnya itu tetap. Untuk memahami hukum kristal ini diperlukan pembelajaran lebih lanjut mengenai kesimetrian kristal. Nah, kalau dari tokoh bernama Rene Jushauy itu, semakin banyak lattice maka semakin sempurna bentuk sebuah kristal. Jadi lattice itu kayak bidang atau ruang gitu. Yang tadi dibilang pengertian kristal yang tersusun dari sebuah atom. Kalau atomnya ini dibayangkan seperti lattice kayak bidang, ada kotak-kotak gitu. Jadi semakin banyak bidang-bidangnya gitu, semakin banyak lattice, berarti semakin sempurna suatu kristal. Kalau dari Nicholas Steno, hukum-hukum ini meliputi hukum superposisi seperti superposisi lapisan batuan di bawah lebih tua daripada di atasnya. Hukum horizontalitas asli, lapisan sedimen awalnya terendapkan secara horizontal, dan hukum kontinuitas lateral, lapisan sedimen meluas secara lateral. Kalau hukum-hukum dari Nicholas Steno nanti dibelajar sendiri-sendiri. Sistem kristal dibagi menjadi 7, yaitu ada isometrik, ortorombik, tetragonal, heksagonal, trigonal, monoklinik, dan triklinik. Kita jelaskan satu-satu, guys. Seperti isometrik yang pertama. Isometrik itu sistem kristal yang paling gampang dipahami, guys. Soalnya dia paling simetrik, bentuknya kubus, kotak gitu. Nah, jadi panjang A sama B sama C-nya itu sama, guys. Kayak di bagian sini. Ini bukan isometrik tapi bayangin aja isometrik seperti kubus ini. Jadi panjang A, tinggi, terus lebar kayak ABC-nya itu sama 90 derajat. Jadi dia tuh simetris lah pokoknya.
contoh mineralnya itu seperti ada emas, ada diamond juga, gold sama diamond. Kita lanjut ke ortorombik. Ortorombik itu dimana ketiga sumbu tersebut tegak lurus, namun masing-masing sumbu punya panjang yang berbeda. Jadi A sama B nya sama C nya itu beda, ukurannya tuh beda, panjangnya tuh berbeda, cuma ininya sama, tegak lurus, jadi masih simetris lah, masih kayak 90 derajat gitu. Kayak seperti di ujung-ujung ada di A, ada di B, ada di C, itu masih sama ukurannya. Jadi kayak tetap simetris lah. Contohnya tuh ada topaz dan ada olivin juga. Lanjut kita ke tetragonal. Kalau tetragonal itu dimana ketiga sumbu tersebut tegak lurus, namun sumbu C-nya tidak sama panjang dengan sumbu A dan B. Jadi dia tuh tetap sama, ukurannya tuh sama yang A dan B. Jadi A dan B ini ukurannya sama, cuma C-nya tuh agak panjang, jadi agak tinggi. Jadi C-nya tuh tinggi sendiri, berbeda ukurannya sama A sama B, beda. Jadi misal A ini mempunyai ukuran 3 cm, terus yang B 3 cm. Tapi C-nya ini memiliki tinggi sekitar 5 cm. Jadi yang berbeda cuma yang C doang. Contohnya itu ada zircon dan olivin, contoh mineralnya. Kita lanjut ke heksagonal. Heksagonal adalah sistem kristal dengan 4 sumbu, di mana ketiga sumbu horizontal dengan panjang yang sama, namun sumbu C-nya tegak lurus. Heksagonal terbentuk segi 6 dan tiap ruangnya memiliki 60 derajat. Jadi setiap ruang dari heksagonal itu ukurannya 60 derajat ya. Kalau yang tadi kan 120 derajat. Kayak 90 derajat kalau punya ini. Punya isometrik, tetragonal dan ortorombik. Memiliki 90 derajat. Terus kalsit, contoh mineral itu adalah kalsit dan quartz. Kalau heksagonal ini C-nya yang beda guys, kayak tadi, kayak tetragonal. Jadi A sama B nya sama, cuma C-nya doang yang beda. Terus yang dari rumus alfa, beta dan gamma, alfa sama betanya itu sama, cuma gamanya yang berbeda, jadi dia agak tinggi gitu guys, seperti itu. Terus trigonal ini mempunyai 4 sumbu sama panjang dan membentuk sudut 120 derajat satu sama lainnya. Sumbu keempat biasanya lebih panjang atau pendek, tapi tegak lurus, sumbu C. Jadi sumbu yang keempat itu yang di tengah guys, pokoknya di center gini. Tapi trigonal itu bentuknya segitiga guys, segitiga gitu. Terus trigonal ini A sama B sama C nya sama, kayak ukurannya tuh sama kayak isometrik tadi, tapi alfa, beta sama gamanya tuh berbeda guys. Kayak nggak bisa 90 derajat lurus, soalnya dia tuh cuma punya 3 ruang, jadi ukurannya 120 derajat tiap ruangnya itu gitu guys. Lanjut yang monoklinik. Monoklinik adalah sistem kristal yang punya sumbu yang berbeda semua, dimana sumbu A dan B 90 derajat, namun sumbu C tidak 90 derajat karena bidangnya miring. Jadi monoklinik itu sumbu A sama B nya itu sama guys. Jadi kayak A sama B nya tuh misal 3 cm gitu. Tapi yang di sumbu C itu berbeda sendiri, karena sumbu C ini miring gitu guys, kayak heksagonal. Jadi kita nggak bisa mastiin itu berapa, tapi yang A sama B itu udah pasti sama kalau monoklinik. Jadi cuma yang betanya doang yang berbeda, soalnya dia miring gitu, heksagonal lah bahasanya. Contohnya tuh ada malasit dan ada ortoklas. Terus ada triklinik. Triklinik adalah sistem kristal yang paling berantakan bentuknya, dari tiap sumbu dan panjangnya berbeda-beda. Jadi triklinik itu yang paling inilah, pokoknya paling berantakan, nggak bisa diatur. Kayak A sama B sama C nya berbeda, tapi alfa sama beta sama gamanya juga berbeda gitu. Jadi yang paling abstrak lah bahasanya, ukurannya dan bentuk-bentuknya gitu. Contohnya ada albit dan ada kyanit. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang sistem kristal kali ini. Semoga bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.